Menjadi salah satu wali yang punya kemampuan seni tingkat tinggi, ada misteri yang sampai saat ini tak terpecahkan dari Sunan Bonang. Meninggal pada usia 60 tahun, waliullah dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim ini konon punya 3 makam yang masing-masing menyimpan jenazahnya. Apakah memang benar demikian? Perjalanan Wali Story membawa kami ke kota Tuban. Pada abad ke-11 hingga 15 Masehi, Kabupaten Tuban dikenal sebagai kota pelabuhan utama di utara Jawa. Banyak musafir yang berlabuh dan berdagang di kota yang memiliki nama kuno Kambang Putih. Sebagai kota pesisir dengan aktivitas perdagangan yang cukup pesat, Kabupaten Tuban menjadi pintu gerbang masuknya ajaran Islam yang disebarkan melalui jalur niaga. Dan di kota Kambang Putih, perjalanan dakwah putra Sunan Ampel dengan julukan Kondang Sunan Bonang dimulai. Tetapi tak hanya sebatas jalan dakwah, Sunan Bonang juga diyakini beristirahat dari dunia fana di kota Tuban. Dengan pintu gerbang yang sekecil ini ternyata memang pintu masuk dari komplek makam Sunan Bonang. Nah, ini di depan sana sudah disambut lagi dengan gapura besar. Tapi wallahu alam ya, ini makam Sunan Bonang yang asli atau enggak, tetapi masyarakat di sini mempercayai memang makam Sunan Bonang yang di Tuban adalah yang sebenarnya, selain dari 2 kota yang lainnya. Lantas, dari mana kisah banyaknya makam yang mengakui menjadi peristirahatan terakhir Sunan Bonang? Dari berbagai catatan, Sunan Bonang memang punya banyak murid di kawasan Bawean. Bahkan di akhir hayatnya, Sunan Bonang menghabiskan waktu di Bawean sampai wafat di tahun 1525. Sebuah catatan menyebut, murid Sunan Bonang di Pulau Bawean menghendaki agar Sunan Bonang dimakamkan di tempat dia meninggalnya. Tetapi, hal itu tak disetujui oleh murid Sunan Bonang yang ada di Tuban. Agar Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, para muridnya bahkan dipercaya memakai ajian sirep agar santri Sunan Bonang di Pulau Bawean tertidur dan jenazah bisa dibawa menyeberang lautan. Tetapi anehnya, para santri di Bawean masih menyaksikan jenazah Sunan Bonang dengan kondisi kain kafan tinggal 1 lembar. Akhirnya, mereka pun memakamkan Sunan Bonang di Pulau Bawean. Akhirnya ada yang mimpi disuruh untuk memakamkan di sini karena Sunan Bonang adalah keturunan daripada Bupati Tuban. Akhirnya muridnya disarankan untuk mengganti kafannya, ada yang mengatakan di Bawean. Jadi ini ada 3 versi, ada 3 makam yang semuanya memang benar. Jadi tempatnya memang di Lasem, jasadnya di sini. Jadi di sana ada kain kafannya untuk menghormati Mbah Sunan Bonang dan dizerai semua. Sementara versi kedua menyebut Sunan Bonang meninggal di desa Bonang, Lasem. Mendengar kabar meninggalnya sang guru, santri Sunan Bonang dari Madura ingin memakamkannya di Pulau Madura. Tetapi begitu mereka mencoba membawa jasadnya, sebuah kejadian aneh menimpa kapal mereka. Setelah dibawa dengan kapal sampai di Pelabuhan Tuban di sebelah utara, itu kapal ini ada yang mengatakan menurut cerita ini tidak bisa berjalan atau muter-muter gitu ya. Akhirnya ada yang mengatakan pada waktu itu Bupati Tuban atau Kadipaten Tuban tahu bahwasanya jasad Sunan Bonang ada di perairan itu diminta. Ada ya versi juga seperti itu. Sampai saat ini, setidaknya ada 3 lokasi yang dipercaya menjadi pemakaman Sunan Bonang. Dari Bawean, Lasem, sampai Tuban. Bahkan Pulau Bawean sendiri mengklaim punya 2 titik yang disebut-sebut sebagai makam asli Sunan Bonang. Meski begitu, di antara beberapa makam yang ada, hanya 1 yang punya ciri khas nisan unik seperti yang ada di Tuban. Bagian atas nisan makam Sunan Bonang berbentuk gunungan yang merupakan tipe nisan Demak Troloyo. Kemudian pada nisan kepala sisi depan dihiasi dengan bentuk matahari dengan sinarnya yang bertumpuk. Atau masyarakat umum lebih mengenalnya dengan Surya Majapahit. Itu simbol apa Pak Daya? Simbol bahwasanya beliau adalah keturunan raja, keturunan
Raden lah istilahnya. Berarti tidak sembarangan orang atau tokoh yang akan meninggal mendapatkan lisan Iya, ini ya? tidak sembarang orang. Misalnya yang di sana-sana tidak seperti itu. Kalau bupati semuanya ada. Ada, Ini ya? ada yang bulat, ada yang di dalamnya ya? Ya. Karena sebagai istilahnya identitas. Rasanya Oke, yang sembarang. Karena itulah, di sekitar pusara Sunan Bonang di Tuban, banyak terdapat makam lain yang merupakan keturunan dari Bupati Tuban. Terlepas dari fakta makam lain juga punya keunikan masing-masing, makam Sunan Bonang memang nyaris masih tertutup misteri sampai sekarang. Selain misteri keberadaan jasadnya, Sunan Bonang yang dikenal memiliki ilmu tasawuf dan ushuluddin tingkat wahid juga punya kesaktian yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai sosok yang sangat pandai mencari sumber air. Babat Daha Kediri menyebut kisah Sunan Bonang yang mampu menahan aliran sungai air berantas sehingga daerah yang enggan menerima dakwah Islam menjadi kekurangan air. Beliau belajar di Padepokan Ampel, Surabaya, itu ada ayahnya, dan juga sering ke kakeknya di Bupati Tuban pada waktu itu, sering belajar kesusastraan dan juga belajar tentang seni, ya, tentang gamelan dan lain sebagainya, karena beliau merupakan cucu seorang bupati. Dan masih dengan Sunan Kalijogo yang merupakan keponakannya. Meski begitu, yang paling tersohor dari Sunan Bonang memang tembang atau suluk yang dijadikan media berdakwah. Julukan Bonang sendiri merujuk pada alat gamelan tradisional berupa bonang yang diciptakannya. Karena beliau yang menciptakan alat musik bonang, ada yang mengatakan beliau adalah Sunan Bonang. Ketika berada di Yunan, diajak oleh ayahnya Sunan Bonang ini, di sana panggilannya Bong-ang. Bong-ang. Ya. Lebih dari sekedar alat syiar yang menarik perhatian masyarakat, dalam sebuah kisah yang populer, tembang Sunan Bonang bahkan mampu membuat para perampok tobat. Alkisah, dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Bonang dihentikan oleh Kebon Danu dan anak buahnya. Tetapi alih-alih melawan dengan fisik, Sunan Bonang justru melantunkan tembang Durmo dan Mocopat yang berhasil melumpuhkan Kebon Danu. Tak hanya lumpuh, Kebon Danu pun bertobat dan menjadi pengikut Sunan Bonang. Memang dari kecil mempelajari tentang alat musik dan seni di kabupaten itu, di Kabupaten Tuban terutama. Bonang itu adalah bentuk kecil dari gong yang ada beberapa gamelan, beberapa buah yang mungkin ada sekitar 12 atau 14 buah yang dipukul oleh dua alat pukul itu bentuknya seperti gong. Tembang Sunan Bonang sendiri banyak ditemui sebagai suluk di kalangan pondok pesantren di Jawa dan Madura. Dianggap sebagai salah satu media tasawuf, setiap bait suluk memiliki arti yang sangat mendalam. Tembang Gundung Pacul adalah satu tembang gubahan suluk bernada milik Sunan Bonang yang dikembangkan oleh muridnya, yakni Sunan Kalijaga. Lantas, jika ingin berziarah ke makam Sunan Bonang, kemana kaki kita harus melangkah?